Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Angkatan 4, peserta Latsar CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan dari Kantor Pencarian Pertolongan Kendari selaku mentor. Adapun teman kelompok saya yaitu Saudara Maulana dan Muhammad Yadin. Untuk Saudara Maulana dan Muhammad Yadin, tolong perkenalkan namanya dan asal dari mana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nama saya Maulana Fisal Suryawan, saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadin Firly, peserta Latsar CPNS tahun 2020, unit penempatan kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palu. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan membahas tentang PNS yang beraneka dan PNS yang tidak beraneka. Langsung saja, untuk pemaparan pertama yaitu PNS yang beraneka yang akan dibahas oleh Saudara Maulana. Untuk Saudara Maulana, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas dari berita online surya.co.id. Jadi di sini sangat menarik. Di suasana pandemi ini ada masalah, ada beberapa ASN yang tidak mau divaksin dan ada beberapa ASN yang mau divaksin. Nah, di sini di berita ini persoalan tenaga guru atau tenaga pendidik yang siap divaksin. Jadi kita selaku ASN, kita selaku calon ASN sangat patut untuk meniru dari berita ini, guru-guru ini. Mereka siap divaksin, sementara sekarang banyak orang yang tidak mau divaksin. Jadi langsung saja kita bahas bagaimana cara guru ini sehingga dikatakan dia beraneka. Baik, secara akuntabilitas dia mempertanggungjawabkan atau melaksanakan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura. Kemudian nasionalismenya, dia sangat memikirkan kepentingan masyarakat luas, bagaimana dia menjaga kesehatan agar ketika melakukan kontak dengan masyarakat luas tidak terpapar virus COVID-19. Kemudian yang ketiga, etika publik. Etika publiknya itu dia mampu memberikan contoh ke masyarakat. Dia bisa menjadi teladan ke masyarakat bahwa kita seharusnya mengikuti instruksi pemerintah, apalagi dalam hal ini adalah kebaikan dan menyangkut umat yang banyak. Kemudian masuk ke komitmen mutu. Nah, dia dia mau melakukan vaksin agar dia bisa bertatap langsung dengan siswa-siswanya. Bagaimana supaya siswa bisa lebih memahami pembelajaran, karena sekarang ini banyak siswa yang terkendala dari jaringan internet. Kemudian dari efektivitasnya itu dia efektivitasnya itu pembelajaran bisa berjalan dengan baik atau bisa terkontrol dengan baik, sehingga cita-cita pendidikan yang terdapat di Alenia
keempat Undang-Undang Dasar bisa tercapai. Kemudian anti korupsinya. Dari contoh dari berita ini, bagaimana dia betul-betul mempertanggungjawabkan tugasnya. Dalam hal ini dia tidak mau digaji dengan tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah melegalkan atau merekomendasikan supaya pembelajaran online, namun ini tidak terlalu efisien untuk pendidikan di Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa di Indonesia ini jaringannya belum merata. Mungkin di situ saja penyampaian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Saudara Maulana. Untuk solusi dari masalah tersebut apa? Jadi baik saudara moderator, saya rasa ini bukanlah sebuah masalah, namun solusi buat kita dari berita ini bisa menjadi contoh buat kita di kemudian hari ketika kita lulus menjadi ASN, bahwa seperti inilah seharusnya ASN, dia harus beraneka. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih dari Saudara Maulana. Untuk yang kedua, pemaparan yaitu ASN yang tidak beraneka yang akan dibahas oleh Saudara Muhammad Riyadin. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh PNS yang tidak beraneka. Contoh kasus mengenai tentang seorang oknum guru SD negeri yang disangkakan melakukan pencabulan. Baik, dalam kasus tersebut mungkin faktor penyebab terjadinya yang pertama ketidaktahuan pelaku bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah tindakan kejahatan. Langsung saja mungkin ke akuntabilitas. Langsung saja kita bahas tentang akuntabilitas yang terjadi pada seorang oknum guru tersebut. Nilai akuntabilitasnya menjadi seorang guru harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan, namun beliau melanggar tanggung jawab tersebut. Terus untuk pelanggaran nasionalisme, tindakan pelecehan tersebut yang dilakukan melanggar ketentuan yang diajarkan oleh agama. Baik, untuk poin ketiga, pelanggaran etika publik. Seorang oknum guru tersebut melakukan tindakan pelecehan sejak 4 tahun yang lalu, namun tidak menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib. Untuk komitmen mutu, dia tidak memikirkan dampak buruk ke depannya bagi anak tersebut akibat tindakan yang ia perbuat. Pelanggaran anti korupsi. Untuk pelanggaran anti korupsi, tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan tentang kode etik dan perilaku sebagai seorang ASN, dan tidak bertanggung jawab kepada anak tersebut atas tindakan yang ia lakukan. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk solusi dari permasalahan tersebut apa? Baik, untuk solusi masalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, kita harus memahami dan mengimplementasikan peran dan fungsi sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti berpikir positif, menjauhi narkoba, pendekatan diri kepada Tuhan. Dan contoh sebagian besar
anak perempuan yang menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual tersebut, banyak mereka hanya berdiam diri tanpa memberitahu kepada pihak yang berwajib. Nah, jadi kita sebagai ASN atau masyarakat, ketika mendapat kejadian tersebut, sebaiknya kita harus melapor kepada pihak berwajib sebagai tindakan kita terhadap kita tanah air dan bangsa ini. Baik, terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan hasil dari kelompok kami. Semoga kita sebagai calon PNS bisa menerapkan sikap dan perilaku PNS yang beraneka dan tidak mencontoh PNS yang tidak beraneka. Demikian tugas dasar dari kelompok kami. Interupsi. Kenapa? Interupsi moderator. Instruksi bagaimana? Baik, mungkin bagusnya kita bahas persoalan ASN yang tidak beraneka ini. Kita gali akar permasalahannya, kita diskusikan apa yang kemudian melatar belakangi oknum tersebut sehingga melakukan hal-hal seperti itu, supaya kita tahu bersama dan bisa kita jadikan pegangan supaya di kemudian hari kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin seperti itu, moderator. Oke. Mau dibahas sekarang atau? Ya baiknya dibahas sekarang. Baru kita temukan solusinya. Mana? Belum dicatat sih. Jadi tadi yang dijelaskan persoalan guru yang melakukan pencabulan. Baik, saya bertanya kepada saudara Muhammad Riyadin Firly. Apa kira-kira yang melatar belakangi oknum guru tersebut sehingga dia nekat melakukan aksi pencabulan? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Untuk Muhammad Riyadin bisa bantu jawab? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab semampunya yang bisa saya jawab. Oke. Untuk pertanyaan Maulana, apa yang menyebabkan oknum guru itu melakukan tindakan pelecehan seksual? Yang pertama mungkin dari anak itu sendiri, kurangnya pengawasan dari orang tua. Mungkin dari cara berpakaian yang membuat seorang ASN itu berpikir negatif untuk melakukan hal tersebut. Atau yang kedua bisa saja oknum seorang guru PNS tersebut memakai narkoba sehingga dapat membuat pikirannya lebih untuk melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Demikian, moderator. Terima kasih. Interupsi moderator. Oke. Izin moderator. Apa? Izin menanggapi pernyataan dari saudara Muhammad Riyadin. Oke, silakan. Jadi baik, untuk saudara Muhammad Riyadin, saya tidak sepakat bila kemudian saudara menyalahkan ke anaknya atau kepada orang tua siswa tersebut. Di mana kita ketahui bersama ketika orang tua membiarkan anaknya sekolah, berarti dia sudah memberikan kepercayaan kepada guru untuk bagaimana dia menjadi orang tua anak tersebut di lingkup sekolah. Jadi saya tidak sepakat ketika kita mau salahkan orang tua anak tersebut. Kita bahas di sini bagaimana ASN-nya ini. Karena ketika walaupun misalkan anak tersebut seksi atau bagaimana, disitulah kita dituntut bagaimana kita beraneka, bagaimana kita menjaga komitmen kita, bagaimana kita bisa menjaga etika publik, kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak sepakat apabila tadi saudara Muhammad Riyadin mengatakan bahwa karena orang tua
siswa tersebut. Harusnya guru tidak seperti itu. Guru harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin bisa dicarikan alasan atau apa ya, bagi apa kira-kira yang melatar belakangi oknum guru tersebut sehingga melakukan hal demikian, agar supaya kembali lagi kita tidak melakukan hal seperti itu juga di kemudian hari ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, sehingga itu kita jadikan benteng bagaimana kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Baik, makasih. Kasih moderator. Oke, masih ada lagi. Baik, mohon izin moderator. Dalam kesempatan kali ini mungkin saja ASN-nya itu ya kita sama-sama lah untuk mencari solusi ya di sini untuk memecahkan masalah ini. Menurut saya kalau untuk nilai dari ASN tersebut dalam melakukan tindakan seperti itu, mungkin kita sebaiknya harus lebih berpositif thinking sebagai ASN dan harus mematuhi tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan yang lain-lain. Seperti itu. Izin moderator. Moderator interupsi. Oke. Yuk. Oke, Maulana. Jadi baik, karena saudara tadi meminta agar kita mencari solusi bersama, mencari akar permasalahan bersama. Jadi menurut pandangan saya, kenapa kemudian ASN melakukan hal tersebut? Karena itu diri berada pada pribadinya sendiri. Iya, karena kalau kita berbicara Pancasila, berbicara ketuhanan Yang Maha Esa, kan dia itu tergoda dengan tipuan dunia. Maksud saya begini, setiap orang kan diuji dengan setiap orang diuji setiap harinya. ASN diuji dengan jabatannya, bupati diuji dengan jabatannya. Di sini dia gagal dalam ujian tersebut. Dia juga menyalahgunakan wewenangnya yang seharusnya dia mendidik anak tersebut, anak di bawah yang belum dewasa ini, harusnya dia mendidik bagaimana baiknya, malah dia mencabulinya. Kan dia melalaikan tanggung jawabnya. Kalau saya menangkap di sini, dia itu sudah kurang nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam dirinya. Seperti kita pelajari Pancasila di agenda sebelumnya. Kalau kita pelajari Pancasila itu luar biasa, di mana sudah tidak ada permasalahan seperti itu yang terjadi. Kemudian jadi solusinya buat kita juga ini, bagaimana ke depannya kita tidak menyalahgunakan wewenang. Kalau kita jadi ASN, kita tidak menyalahgunakan wewenang, karena itu bisa berdampak fatal. Seperti halnya yang contoh kasus tadi ini kan, itu fatal. Bisa merusak etika publik, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Seperti itu. Mungkin sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan dengan apa yang ada di kepala saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mungkin dia bisa
memberikan kita solusi yang lebih baik. Bagaimana Saudara Muhammad Riyadin? Ketika kita sama-sama buntu, ataukah bisa menyimpulkan dari pembahasan kita ini sehingga kita sehingga pertemuan kita pada malam hari ini ada hal baik yang didapatkan seperti itu. Kasih. Kembalikan kepada moderator. Oke, masih ada tambah lagi. Muhammad Riyadin, masih ada tambahan? Jadi baik moderator, dari saya cukup. Mungkin moderator bisa simpulkan hasil pembahasan malam hari ini, sungkan dari diskusi pada malam hari ini. Oke, menurut saya ini ukuran-ukuran dari Pancasila tadi. Menurut saya sudah cukup. Bagaimana, ada tambahan? Cukup. Siap, sudah tidak ada. Tinggal mengambil kesimpulannya. Interupsi moderator. Ya, bantu jawab dulu. Jadi baik, kalau moderator tidak sempat mencatat hasil pembahasan pada malam hari ini sehingga tidak bisa disimpulkan karena mungkin faktor jaringan, sehingga ataukah kami terlalu cepat menyampaikan pendapat. Jadi bagaimana kalau kita kan ada dua contoh, ada ada dua kasus kita pelajari bagaimana kita kita contoh saja di ASN yang beraneka tersebut, dan hal-hal seperti ini tidak yang tidak beraneka ini kita tidak contoh di kemudian hari. Bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana? Karena tadi kan yang ASN yang saat beraneka itu memang dia bertanggung jawab, kan, menjaga etika publiknya juga. Dia tidak mau menerima gaji buta atau tidak mau menyalahgunakan wewenangnya. Saya rasa hal-hal seperti itu yang perlu kita contoh di kemudian hari. Bagaimana kita selalu menjaga iman. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Bagaimana kita menjaga iman, selalu membaca literatur atau berita-berita tentang ASN yang berprestasi, sehingga kita bisa menaikkan mutu kita, kan. Kita bisa menaikkan mutu kita bisa membantu negara ini agar terus berkembang dan menjadi negara maju. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, mungkin Saudara Muhammad Riyadin ada mau ditambahkan kesimpulan pada malam hari ini atau ke moderator? Jadi sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Oke, Muhammad Riyadin ada kesimpulan, Kak? Baik,
Mohon izin moderator tambahan sedikit untuk kesimpulan dari saya. eh, jadi kita masyarakat, apa tindakan yang kita perbuat harus baik. Jangan berbuat hal-hal yang buruk karena itu bisa dinilai oleh masyarakat dan bisa membuat nama instansi kita atau tempat bekerja kita jadi buruk. Terus kita selalu senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang Saudara Maulana bilang, dalam 5 sila ini semua sudah mencakup untuk negara ini dan demi kebaikannya kita, bangsa dan negara. Terus mungkin hanya itu saja yang tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, saya kira cukup dari kesimpulan yang Bapak Maulana dan Muhammad Riyadin telah diberikan. Oke, baik. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga kita sebagai calon PNS bisa menerapkan sikap dan perilaku PNS yang beraneka dan tidak mencontoh yang tidak beraneka. Oke, demikian tugas laksar dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.